Cek, apakah suaranya sudah terdengar? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Siap. Iya, Siap, sudah. baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf mungkin sebelumnya tadi ada sedikit kendala sehingga agak telat ya masuknya. Mohon izin mungkin untuk saya memandu kegiatan webinar pada malam hari ini. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bismillah, salam kenal. Sebelumnya nama saya Ja'far Manah, bersama rekan-rekan dari Sahabat Teknologi Jawa Barat tahun 2023 dan juga didampingi oleh Akang Teteh Duta Teknologi Jawa Barat. Dan kegiatan webinar ini merupakan rangkaian kegiatan pembatik atau pembelajaran berbasis TIK yang mana pada saat ini sudah sampai pada level 4 gitu ya. Dan terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat bergabung pada kesempatan malam hari ini. Dan insya Allah hari ini atau malam ini akan ada beberapa narasumber dari Sahabat Teknologi Jawa Barat 2023 yang akan menyampaikan praktik baiknya dalam mengimplementasikan model pembelajaran berbasis TIK. Dan diantaranya ada saya sendiri, Jaka Permana dari SMP Al-Wafa Ciwidey, Kabupaten Bandung. Kemudian ada Ibu Jena Moris dari SDN Sukasenang, Kabupaten Tasikmalaya. Dan juga ada Ibu Leni Herliani dari SDN Wado, Kabupaten Sumedang. Dan juga ada Ibu Lutfi Saniatin Saadah dari SDN Lewi Gajah 6, Kota Cimahi. Dan selain para narasumber dari Sahabat Teknologi, pada malam hari ini juga sudah hadir bersama kita ada Bapak Hafiz Maulana Apriyadi dari Balai Layanan Platform Teknologi atau BLPT, dan juga insya Allah nanti di akhir akan ada prakata dari mentor kami, yaitu ada Kang Denny Rohendi atau biasa dikenal dengan Kang Dero. Beliau merupakan Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2019. Demi kelancaran kegiatan pada malam hari ini, mungkin kita awali dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mengefektifkan waktu dan juga memberikan semangat bagi kita semua, mohon berkenan pada Bapak Hafiz Maulana Apriyadi sekiranya dapat memberikan prakata sambutannya. Kami silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera. Terima kasih Pak Jaka yang sudah memberikan waktu saya. Tapi saya mohon izin gitu ya, saya nggak lama-lama karena memang kondisinya saya sedang ada di kegiatan lain gitu. Jadi mungkin saya sedikit memberi sambutan aja gitu ya Pak. Mungkin nanti akan diteruskan oleh tutor yang berasal dari Dutek ya. Baik, pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam ruang virtual malam ini, dan sholawat serta salam juga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, saya diminta untuk memberikan sambutan sebentar gitu ya. Mungkin hanya sekedar penguatan gitu. Sekali lagi saya ucapkan selamat gitu ya. Waktu awal saya udah mengucapkan selamat, sekarang saya ulangi lagi gitu ya, saya ucapkan selamat lagi untuk kepada para sahabat teknologi yang telah terpilih masuk ke level 4 dan perjuangannya belum berakhir gitu, karena Bapak Ibu diminta untuk membuat segala macam aktivitas yang berhubungan dengan tugas akhir dari level 4 ini, seperti vlog, dari vlog dulu, lalu ada juga komunitas webinar dengan komunitas belajar, dan yang terakhir ada di semua itu didokumentasikan ke dalam blog.
yang nanti di akhir itu Bapak Ibu akan mendokumentasikan ya semuanya, apapun yang Bapak Ibu lakukan, berapa jumlah peserta webinar yang hadir, baik luring maupun daring, flyernya segala macam yang udah Bapak Ibu buat, silakan ditaruh di blognya masing-masing gitu ya. Jangan lupa itu dokumentasi itu sangat penting sehingga nanti akan menjadi modal Bapak Ibu untuk menghadapi penilaian dari para tutor. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat berjuang gitu ya Bapak Ibu ya, tetap semangat, jaga kesehatan di kondisi yang udaranya cukup ekstrim gitu ya. Kalau di Jakarta itu suhunya itu kurang lebih 36 sampai 37, bahkan bisa lebih dari 38 kadang-kadang gitu ya, sangat panas gitu. Jadi memang harus butuh vitamin gitu, vitamin atau apapun itu yang bisa membuat Bapak Ibu tetap fit gitu ya. Dan saya sampaikan selamat gitu ya sekali lagi untuk semua Bapak Ibu yang hadir di sini, baik sahabat teknologi maupun Bapak Ibu hadirin yang di luar dari sahabat teknologi. Silakan saksikan penampilan dari para sahabat teknologi yang akan mempresentasikan atau memamerkan gitu ya hasil inovasi pembelajaran yang sudah dilakukan ataupun mungkin barangkali baru ada yang mau akan dilakukan untuk sebagai solusi dari masalah yang ada dalam pembelajaran. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan lagi kepada Pak Jaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hafiz atas sambutannya dan terima kasih banyak juga sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk dapat. Iya, saya izin habis ini ya, Pak Jaka. Saya harus kembali ke tempat ini, ke kegiatan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sama-sama. Siap, Hafiz. Terima kasih banyak juga sudah memberikan kata sambutannya dalam kegiatan webinar pada malam hari ini. Dan untuk selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk mengefektifkan waktu ya, biar efektif waktunya, mungkin kita akan mulai masuk pada sesi webinar untuk berbagi praktik baik dari para sahabat teknologi. Namun sebelumnya mungkin kami ingin menyampaikan terlebih dahulu, insya Allah nanti di akhir sesi akan ada door prize dari kami gitu ya selaku narasumber dalam kegiatan pada webinar kali ini, sehingga kami mohon Bapak Ibu dapat mengikuti sampai akhir. Dan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kami akan buka sesi diskusi di akhir setelah semua narasumber menyampaikan paparannya. Namun jika ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan ketika ada penyampaian dari para narasumber, boleh dituliskan terlebih dahulu di kolom chat. Atau nanti di akhir jika ingin ditanyakan secara langsung boleh raise hand terlebih dahulu. Nanti insya Allah akan dipandu oleh saya selaku moderator. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja. Kita beranjak ke narasumber yang pertama, ada Ibu Jena Morris. Bu Jena, halo Bu Jena. Selamat malam, terima kasih Pak Jaka. Iya. Sudah bisa dimulai. Sudah siap Bu Jena? Insya Allah. Iya, baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin kita simak bersama pemaparan dari Ibu Jena Morris yang akan berbagi praktik baiknya dengan judul penerapan model pembelajaran SOLE menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Kepada Bu Jena dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini, ya pertama-tama mungkin saya ingin menyapa dulu yang sudah hadir. Tadi ada Bapak Hafiz, perwakilan dari BLPT Kemendikbudristek, kemudian juga ada Kang Dero, yaitu Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2019. Izinkan saya untuk ke bagian pertama ya memaparkan berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah tempat saya mengajar. Nah, sebentar izin share screen dulu.
apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu Jana. Ya, alhamdulillah. Ini adalah pemaparan yang akan saya paparkan, yaitu model pembelajaran Soleh dengan pemanfaatan media MPI. Sebelum ke sana, mungkin saya sedikit perkenalan dahulu. Saya Jana Morris, sekarang saya bertugas sebagai guru di SDN Sukasenang dari Kabupaten Tasikmalaya. Sekarang saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi di sini yang dipraktek saya lakukan adalah mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, yang pertama yaitu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pembelajaran inovatif? Pembelajaran inovatif ini mengandung arti pembelajaran yang dikemas oleh guru atau instruktur lainnya yang merupakan wujud gagasan atau teknik yang dipandang baru agar mampu memfasilitasi siswa untuk memperoleh kemajuan dalam proses dan juga hasil belajar. Jadi di sini yang ditekankan adalah pembelajaran itu harus fun, harus menyenangkan, yang membuat peserta didik bebas untuk mengekspresikan diri, bebas dari perasaan tertekan, terlibat aktif dalam pembelajaran, dan juga terbebas dari rasa bosan. Selanjutnya, mengapa perlu melakukan inovasi dalam pembelajaran? Nah, ini adalah latar belakang yang saya ambil, yaitu yang pertama dengan alasan menurunnya motivasi belajar peserta didik, yang pada awalnya pembelajaran jarak jauh menjadi pembelajaran tatap muka yang berdampak pada proses pembelajaran. Kemudian peserta didik di sini sudah terbiasa ketika PJJ di rumah menggunakan gadget atau HP. Nah, sekarang terbiasa lebih banyak bermain di rumah dengan temannya. Kemudian dampaknya sekarang yang terasa, peserta didik itu malas mengerjakan tugas, kemudian sering mengobrol ketika di dalam kelas, malu ketika mengeluarkan pendapat, tidak betah lama-lama di sekolah, ingin cepat pulang. Nah, hal ini ditambah dengan kurangnya pemanfaatan dan juga media pembelajaran yang menarik juga penerapan model pembelajaran inovatif di kelas. Ini adalah latar belakang yang saya gunakan. Kemudian untuk siapa, kepada siapa, dan apa saja. Ini adalah tujuannya, yaitu meningkatkan motivasi dan partisipasi. Kemudian sasarannya yaitu adalah peserta didik kelas 3 SDN Sukasenang tahun ajaran sekarang. Dan tindakan yang dilakukan yaitu pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif dan juga penerapan model pembelajaran Soleh. Bagaimana pembelajaran inovatif ini dilaksanakan agar motivasi dan juga partisipasi siswa dalam belajar meningkat? Nah, yang pertama yang harus dilakukan yaitu guru harus merancang, kemudian merencanakan pembelajaran yang dapat memaksimalkan kemampuan diri siswa. Nah, kemudian diterapkan, apabila tidak diterapkan, sudah direncanakan buat apa ya Bapak Ibu, jadi harus diterapkan teknologi yang sesuai dengan daya dukung peserta didik. Kemudian menerapkan modelnya juga. Selanjutnya, dalam merancang suatu pembelajaran yang berpihak pada siswa, apa saja yang perlu dilakukan? Yang pertama itu analisis dulu kebutuhannya, analisis karakteristik peserta didik disesuaikan, materi ajarnya, kemudian modelnya juga. Yang kedua yaitu mendesain pembelajaran yang berdasarkan hasil dari analisis kebutuhan. Yang dipilih medianya itu yang relevan berdasarkan daya dukung. Jadi kita harus lihat dulu ketika sudah ada hasil dari analisisnya seperti apa, pemilihan medianya juga harus relevan dengan daya dukung yang ada di sekolah kita masing-masing. Jangan sampai ketika sudah direncanakan, sudah dianalisis, tetapi tidak dapat diterapkan. Apabila sudah diterapkan, perlu melakukan evaluasi agar kita bisa meningkatkan untuk pembelajaran yang selanjutnya. Nah, bagaimana dengan model pembelajarannya? Yaitu pembelajaran inovatif tidak terlepas dari hasil analisis kebutuhan, termasuk yang di dalamnya adalah model pembelajaran yang relevan. Nah, ini adalah yang saya pilih untuk berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu di sini, yaitu model pembelajaran Soleh. Soleh itu adalah self-organized learning environment. Jadi model Soleh ini model yang awalnya dapat mengubah pembelajaran yang tadinya adalah teacher center menjadi student center, yang membuat peserta didik dalam proses pembelajaran aktif, kemudian memanfaatkan. Nah, di sini adalah pemanfaatan teknologi yang ditekankan untuk mengakses, menemukan atau menjelajahi pertanyaan yang didapat. Jadi di sini anak boleh untuk mengeksplor, memanfaatkan teknologi yang sudah disediakan. Nah, langkah-langkahnya ini sini ada 6 tahapan yang saya lakukan pada tahap pembelajaran. Yang pertama itu memberikan pertanyaan.
Kemudian ada mengorganisasi siswa, dikelompokkan. Kemudian bagian 3, eksplorasi dan investigasi siswa. Nah, pada tahap ini saya menggunakan MPI yang tadi sudah saya buat pada kegiatan eksplorasi untuk anak mendapatkan pengetahuan dari sini. Kemudian monitoring oleh guru, jadi di sini tidak bisa guru hanya diam saja untuk melepaskan mereka menggunakan teknologi, pemanfaatannya, tapi kita juga harus berkeliling memonitor apakah anak ada kesulitan, menemukan hambatan atau kendala ketika proses diskusi yang sudah dilaksanakan, begitu berkeliling. Kemudian setelah semuanya selesai, ada presentasi juga, hasilnya seperti apa yang harus membuat mereka ke depan. Kemudian ada evaluasinya juga pada tahap akhir. Nah, di sini tujuan penerapannya untuk apa? Yang pertama itu untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan juga kreatif anak. Kemudian kemampuan untuk memecahkan masalah dan juga kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, kita hasilnya seperti ini. Manfaatnya yang pertama yaitu motivasi belajar peserta didik meningkat, memberikan pengalaman yang baru, kemudian antusias dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik lebih nyaman, lebih percaya diri dalam menyampaikan ide atau gagasan, bahkan bertanya. Jadi di sini lebih banyak anak karakteristiknya dibuat untuk seperti sedang bermain. Kemudian apa itu MPI? Nah, ini yang digunakan tadi pada tahap eksplorasi dan juga pada tahap investigasi, yaitu penggunaan MPI. Jadi MPI itu apa? Adalah suatu media pengajaran yang menggunakan digabung berbagai macam media, ada teks, ada gambarnya, ada audionya, videonya, animasinya, tautan, pertanyaan pilihan ganda. Jadi di sini komplit sekali, anak bisa mengakses. Tujuan dari media MPI ini adalah meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan juga melalui penggunaan berbagai media. Jadi di sini anak diberikan keleluasaan untuk mengontrol apa yang mereka pilih. Mereka boleh memilih materinya sendiri, kemudian mereka boleh bolak-balik, boleh kembali, boleh berlatih. Di sini anak dibebaskan untuk secara bergiliran untuk mencoba media MPI yang telah saya buat, yang saya uploadkan melalui PMM, yaitu pada bahan ajar. Ada yang soal kedua ada nggak? Itu adalah sekilas tentang proses ketika anak mengeksplorasi MPI yang sudah dibuat dalam proses pembelajaran. Jadi manfaatnya proses pembelajaran ini lebih menarik, lebih menyenangkan, karena ini adalah hal baru bagi mereka ketika mereka bisa mencoba menggunakan medianya. Kemudian peserta didik juga lebih banyak waktu untuk mengeksplor diri. Di sini mereka sangat asik sekali secara bergantian begitu dengan temannya. Mereka boleh berganti kelompok, mereka boleh bergiliran bertanya, berkunjung kepada kelompok lain, kepada teman-temannya. Kemudian kualitas belajar dapat ditingkatkan. Proses belajar mengajar juga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi MPI ini kan sifatnya panjang sekali, bisa diakses oleh mereka ketika mereka sudah waktunya sudah habis di kelas, mereka bisa mengakses di rumah, kembali lagi dipelajari lagi, dicoba lagi, seperti itu. Kemudian sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. Jadi di sini anak tidak hanya belajar secara berkelompok, tetapi mandirinya juga kita latih agar mereka bisa untuk lebih merasakan bahwa pembelajaran itu menyenangkan, tidak merasa terpaksa. Nah, ini adalah, mari kita lihat sekilas tentang video praktik baik yang sudah saya praktekkan, tapi saya percepat mungkin. Videonya belum muncul ya Bu Jana ya? Sudah masuk belum Bapak ininya, videonya? Belum Ibu, mungkin di stop share dulu yang ini. Di stop dulu ya? Iya, dibuka untuk layar videonya. Ini mungkin untuk
sekarang sudah terlihat Bapak Ibu. Nah, di sini saya mempraktekkan praktik baik, yaitu penggunaan model pembelajaran Sole yang Ibu terdiri mau dari 6 kalian mata. berhitung dari 1 sampai 5. Dimulai dari sini. Boleh. Pakai bahasa Inggris boleh. 1, 4, 5. Siap. Gajah wild yang buat setiap kali sedikit karena di rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Ya. Yang wild sekarang. Gembira nggak? Gembira. Mau lagi nggak? Nanti minggu depan mau lagi pakai gitu? Belajarnya menyenangkan. Saya lagi belajar. Saya senang karena soalnya saya bisa ke depan. Dari kelas 3 saya Nah, seperti itu Bapak Ibu, praktik baik yang sudah dipraktekkan di dalam kelas. Mohon maaf karena memang waktunya dipersingkat, jadi dipercepat begitu, aslinya tidak seperti itu, tapi nanti ada oleh moderator nanti dibagikan materi yang mungkin nanti ketika Bapak Ibu sedang luang boleh dilihat lagi materinya, juga ada
MPI yang dibuat. Nah, untuk MPI-nya mungkin sedikit saja diperlihatkan. Ini adalah MPI yang sudah saya buat dan anak-anak praktekkan ketika pembelajaran di dalam kelas seperti ini. Jadi ini nuansanya seperti games, Bapak Ibu. Ada judulnya, kita masukkan, kemudian mata pelajarannya seperti ini. Kita juga di sini ada tombol untuk kembali ke home, kemudian ada juga untuk maju begitu. Nah, ini kita bisa, anak itu bisa memilih sendiri mau yang mana dulu. Misalnya mau memilih ini, anak tinggal klik saja. Kemudian ada juga di sini latihannya. Jadi MPI ini isinya sangat banyak, ada audionya, kemudian ada gambarnya, ada animasinya, ada latihannya juga yang bisa mereka gunakan untuk berlatih. Nah, ini digunakan untuk dinuansakan, diadaptasikan seperti anak ketika bermain games, agar anak lebih tertarik untuk mencoba. Nah, ketika mereka memulai play, maka ini anak bisa memilih secara bergantian begitu mencoba. Ketika mereka memilih jawaban yang benar, maka akan keluar seperti ini. Hasilnya benar, baru mereka akan lanjut. Kalau misalnya mereka salah ketika menjawab, misalnya seperti ini, saya kasih contoh ketika mereka salah menjawab, maka tampilan yang mereka dapatkan ketika salah seperti ini, dan mereka tidak bisa lanjut ke nomor selanjutnya, mereka harus kembali ke menu sebelumnya. Soalnya jadi harus dicari sampai benar. Ini untuk seperti bermain game begitu. Nah, kemudian MPI ini saya buat untuk kemarin waktu lolos tahap 3. Nah, sekarang digunakan untuk kegiatan dari berbagi praktik baik di kelas. Begitu saja mungkin pemaparan dari saya. Semoga nanti mungkin untuk pertanyaan dilanjutkan lagi nanti di sesi selanjutnya ya. Saya kembalikan kepada moderator Pak Jaka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Jena yang sudah berbagi praktik baiknya. Oke, luar biasa ya. Dan untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan kepada Bu Jena, jika ingin ditanyakan secara tertulis boleh disampaikan di kolom chat. Untuk pertanyaan secara langsung nanti kami buka di akhir ya sesi untuk diskusinya, agar waktu untuk penyampaian dari semua narasumber dapat tersampaikan terlebih dahulu. Dan untuk narasumber selanjutnya ada Ibu Leni. Bu Leni, cek. Ya, Pak. Oke, Bu Leni sudah siap? Allah siap, Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk narasumber selanjutnya ada Ibu Leni Herliani Herianto Rohiman dari SDN Wado Kabupaten Sumedang yang akan berbagi praktik baiknya tentang penerapan model Project Based Learning menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Kepada Ibu Leni dipersilahkan. Terima kasih kepada Pak Jaka yang telah mengatur waktu dan juga memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi praktik baik pada malam hari ini. Izin share screen ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Setelah barusan kita semua mendengar pemaparan dari Ibu Jena yang begitu luar biasa, saya juga mohon izin terutama kepada Bapak Hafiz Maulana dari BLPT Kemendikbudristek dan juga Kang Denny Rohendi atau Kang Dero selaku Duta Teknologi Kemendikbudristek dan mentor kelompok kami. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar ini. Perlu saya sampaikan, ini merupakan suatu kehormatan bagi saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu hebat meskipun bertemunya hanya secara virtual. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik, tentunya yang telah dan pernah saya lakukan dalam pembelajaran di sekolah saya, yaitu penerapan model Project Based Learning menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu.
Meskipun barusan di awal telah disinggung oleh Pak Jaka, tapi alangkah baiknya saya mempertegas kembali perkenalan saya ya Bapak Ibu. Nama saya Leni Herliani Herianto Rohiman. Saya adalah guru di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Sumedang, yaitu SD Negeri Wado. Nah, barangkali ada yang mau berteman di media sosial, silakan follow akun saya ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu hebat. Di sini saya menampilkan gambar yang mana ini merupakan situasi yang pernah saya temukan di kelas saya, Bapak Ibu. Dan mungkin tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu juga pernah menemukan kasus seperti gambar tersebut. Di mana kalau kita cermati terlihat siswa yang mengantuk atau bahkan menguap dan juga yang tidak memperhatikan saat proses pembelajaran. Mungkin hal ini saya menduga disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya kurang tepatnya model pembelajaran yang kita tentukan atau guru bisa saja masih menggunakan metode pembelajaran konvensional atau guru hanya menggunakan metode ceramah saja. Kemudian ada kemungkinan juga kurangnya inovasi guru dalam mendesain pembelajaran sehingga pembelajaran cenderung monoton. Sehingga kemungkinan besar yang terjadi adalah seperti gambar tersebut ya Bapak Ibu. Nah, barangkali dari permasalahan tersebut, saya mengembangkan inovasi pembelajaran dengan menerapkan model project based learning menggunakan media pembelajaran interaktif. Bapak Ibu di sini tentunya sudah tidak asing lagi dengan model pembelajaran project based learning. Bapak Ibu pun pasti sudah mengenal langkah-langkahnya, bahkan menggunakannya dalam pembelajaran Bapak Ibu. Nah, PJBL itu adalah model pembelajaran yang menjadikan pendidiknya itu sebagai subjek atau pusat pembelajaran. Nah, model ini menitik beratkan pada proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Artinya, peserta didik itu diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, kemudian mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif, hingga sampai diperoleh hasil berupa sebuah produk. Nah, pada praktik baik yang telah saya lakukan, pada proses pembelajarannya itu saya menggunakan MPI atau multimedia pembelajaran interaktif. MPI itu berisi dari gabungan media seperti teks, gambar, kemudian ada suara, bisa juga video, animasi. Kemudian penggunanya juga dapat mengontrol segala aktivitas yang ada pada program ya Bapak Ibu. Sehingga ketika siswa menggunakan, mereka itu dapat memperoleh pengalaman belajar secara langsung dengan belajar mandiri seperti itu. Nah, nanti kalau masih ada waktu, saya akan memperlihatkan sekilas MPI yang telah saya buat. Nah, kemudian dalam pengerjaan proyek yang dilakukan siswa, yaitu membuat poster, aplikasi yang digunakan oleh siswa yaitu aplikasi Canva, ya, Canva for Education, tentunya menggunakan akun belajar ID yang sudah dimiliki oleh siswa. Nah, aplikasi Canva itu memiliki banyak sekali fitur dan kelebihan-kelebihan yang dapat dengan mudah digunakan oleh siswa kita ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya dalam evaluasi pembelajaran saya menggunakan aplikasi Quizzes. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa sih saya menggunakan berbagai platform teknologi dalam pembelajaran? Nah, saya itu memanfaatkan aset yang ada di sekolah saya, yaitu Chromebook ya, meskipun memang jumlahnya tidak banyak gitu. Kemudian pemerintah pun sudah mengeluarkan berbagai macam platform untuk menunjang guru dalam mengajar, seperti akun belajar ID, kemudian Google Workspace for Education, Canva for Education, PMM, Rumah Belajar gitu ya. Sehingga ketika alat dan bahan sudah ada, kenapa tidak kita memanfaatkannya saja ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya itu guru yang berasal dari daerah ya, dari pelosok gitu.
sekolah saya tuh SDN Wado berada dekat sekali dengan Bendungan Jati Gede. Jadi bukan di Sumedang yang kotanya gitu, tapi di kampungnya di pelosok. Nah, tentu fasilitas pun tidak selengkap sekolah yang ada di perkotaan. Mungkin tidak selengkap di sekolah Pajaka ataupun Bu Jena ataupun Bu Lutfi. Tapi meskipun seperti itu, saya sedikit-sedikit ingin berinovasi dalam pembelajaran dengan memanfaatkan aset yang dimiliki agar pembelajaran itu menjadi menarik dan menyenangkan. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan bagian dari MPI yang telah saya buat. Nanti ketika webinar ini selesai, mungkin nanti Pak Jaka akan mengirimkan link materi. Nanti Bapak Ibu meskipun di PDF bisa diklik link MPI yang ini dan bisa mengakses MPI yang telah saya buat. Nanti kalau ada waktu saya juga akan menampilkannya. Nah, selanjutnya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu kan menggunakan model project based learning. Model PJBL ini memiliki 6 sintak atau 6 langkah gitu. Di langkah yang pertama secara berkelompok peserta didik itu saya bimbing dan diarahkan untuk menggunakan MPI secara mandiri, tapi dalam kelompok karena memang alatnya terbatas gitu, Chromebook-nya. Kemudian di tahap yang kedua, peserta didik beserta kelompoknya itu merancang poster yang akan dibuat. Jadi mereka tidak langsung menggunakan Canva-nya, tapi peserta didik itu merancang dulu akan membuat poster seperti apa, kata-katanya yang akan dimasukkan di poster itu seperti apa, dikonsep dulu. Nah, di tahap yang ketiga, menyusun jadwal. Guru dan peserta didik itu menyepakati kesepakatan waktu untuk menyelesaikan proyek yang dibuat. Nah, untuk praktik yang kemarin, saya hanya melaksanakan selama 2 kali 35 menit dan alhamdulillah proyeknya selesai gitu. Nah, untuk tahap yang keempat, guru memonitoring kegiatan siswa dalam menyelesaikan proyek pembuatan poster. Jadi tidak hanya guru tidak membiarkan siswa itu bekerja dengan mandiri saja, kemudian guru membiarkannya, tapi guru masih tetap membimbing, barangkali ada kesulitan gitu, kemudian sharing juga dengan siswa mengenai poster yang mereka buat. Nah, di tahap yang kelima yaitu setiap kelompok itu mempresentasikan hasil dari proyeknya secara bergantian. Kemudian di tahap yang terakhir, siswa bersama guru mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya di sini, di sini adalah hasil dari proyek yang telah dibuat oleh siswa saya. Mengapa kalau dilihat sepintas, kok bisa sih ya anak SD membuat desain seperti ini? Nah, itulah Canva gitu, karena tersedia berbagai template yang menarik, kemudian ada elemen-elemen juga yang bisa ditambahkan gitu. Jadi siswa tinggal mengkolaborasikan apa yang konsep yang telah mereka buat dan diterapkan di Canva seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, Pak Jaka, apakah masih ada waktu? Mangga Ibu, boleh Kok. Oh iya, ya. Saya akan menampilkan MPI yang telah saya buat. MPI ini saya juga gunakan untuk tugas di level 3 ya. Nah, ini adalah tampilan awal MPI. Di sini ada petunjuk penggunaannya. Kemudian ketika diklik tombol start, ini adalah menu home-nya, menu utamanya. Ada pendahuluan, kemudian uraian materi, ada latihan. Nah, ini kuis untuk evaluasi akhir. Kemudian ini ada project, ada referensi, dan ada profil pengembang. Nah, untuk uraian materi, kita langsung saja ke sini ya, karena waktu mungkin sebentar lagi. Nah, di sini ada 2 materi, ada materi secara secara bentuk teks, kemudian ini dalam bentuk video. Jadi
terkoneksi langsung ke YouTube gitu, linknya ini. Nah, di sini juga ada icon home, kemudian ini next, dan kalau tidak ada tombol back berarti ya harus lanjut gitu, untuk memudahkan siswa sebenarnya. Seperti itu. Kemudian di menu latihan ada latihan soal yang harus dikerjakan oleh siswa. Di sini hanya latihan, ada 3 pertanyaan. Ya, ketika siswa menjawab benar, tampilannya seperti ini dan bisa lanjut ke soal nomor 2. Kalau misalnya salah, siswa itu harus kembali lagi ke soal yang sebelumnya, seperti itu. Nah, di sini ada project, ketika siswa nanti harus mengerjakan project, membuat poster. Nah, linknya ini juga terkoneksi langsung ke menu home-nya Canva gitu. Di sini ketika saya mengklik tidak akan muncul karena memang saya share-nya share tab ya. Ya mungkin seperti itu. Selanjutnya saya akan memperlihatkan video pembelajaran, tapi mungkin videonya hanya ketika proses pembelajarannya saja, karena waktu mungkin sebentar lagi. Di sana ada multimedia pembelajaran interaktif sehingga kalian bisa belajar secara mandiri bersama kelompok ya. Silakan anak-anak boleh scan barcode-nya ke sini atau langsung melalui tautan yang sudah disediakan. Silakan bekerja berkolaborasi bersama kelompok. Ada FPI bahasa Indonesia. Ya, Bapak Ibu, mungkin hanya sekian pemaparan dari saya. Nah, hal baik yang didapatkan dari inovasi pembelajaran yang telah saya laksanakan, yaitu pembelajaran jadi lebih menarik dan menyenangkan, kemudian terciptanya sikap gotong royong atau kolaborasi antar siswa seperti itu. Dan untuk penutup, saya akan menyampaikan sebuah kata-kata motivasi khusus untuk diri saya, yaitu small change can make a big difference. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Leni yang sudah sangat luar biasa menyampaikan praktik baiknya gitu ya.
Dan seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan boleh disampaikan di kolom chat atau disimpan nanti di sesi akhir bisa ditanyakan. Dan kita berlanjut lagi, masih semangat ya Bapak Ibu. Makin malam saya lihat ini makin semangat nih, jumlah pesertanya makin bertambah terus. Terima kasih banyak sebelumnya kami ucapkan atas antusiasme dan juga dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Dan boleh sambil disiapkan konsumsi atau kopinya mungkin ya biar tetap terjaga konsentrasinya nih. Dan untuk pemateri selanjutnya atau narasumber selanjutnya ada Ibu Lutfi Saniatin Saadah dari SDN Lewi Gajah 6 Kota Cimahi. Selamat malam Bu Lutfi. Selamat malam Pak. Iya, Bu Lutfi sudah siap? Insya Allah. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, langsung saja Bu Lutfi akan berbagi praktik baiknya tentang penerapan model pembelajaran Flip Classroom terintegrasi kolaboratif learning dengan pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif. Kepada Bu Lutfi dipersilahkan. Iya, terima kasih Pak Jaka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam Bapak Ibu dan sahabat-sahabat pembatik yang saya hormati. Saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya di acara kegiatan webinar berbagi praktik baik ya, inovasi pembelajaran TIK. Baik, perkenankan untuk men-share screen dulu ya Bapak Ibu. Sudah tampil? Sudah, Bu. Ya, di kegiatan berbagi praktik baik inovasi pembelajaran berbasis TIK ini, insya Allah saya akan memaparkan sedikit ya pengalaman dalam praktik baik. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Seperti yang disebutkan tadi oleh pembawa acara, nama Lutfi Saniatin Saadah, sebagai guru kelas di SD Negeri Lewi Gajah 6, Kota Cimahi. Baik, jika Bapak Ibu akan berkunjung di medsos yang saya buat, silahkan Bapak Ibu untuk berkunjung. Selanjutnya, ya, yang akan saya bahas adalah tentang penerapan model pembelajaran Flip Classroom terintegrasi kolaboratif learning dengan pemanfaatan MPI. Khususnya pada mata pelajaran IPA di kelas 5 SD Negeri Lewi Gajah 6. Apa yang melatar belakangi sehingga saya menerapkan pembelajaran Flip Classroom dengan terintegrasi kolaboratif learning ini? Yang pertama, di sekolah itu buku-buku referensinya itu kurang, khususnya di perpustakaan. Kemudian pembelajaran yang sering dilakukan juga masih kurang variatif ya. Kemudian kurangnya minat belajar peserta didik, juga hasil peserta didik juga rendah ya. Kemudian apa itu Flip Classroom? Seperti artinya, Flip Classroom adalah pembelajaran kelas terbalik. Jadi pembelajaran ini merupakan salah satu model pembelajaran di mana peserta didik sebelum belajar di kelas secara tatap muka, ia akan mempelajari materi terlebih dahulu di rumah sesuai dengan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian bagaimana sih proses dan tahapan pada Flip Classroom? Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama sebelum kelas, maksudnya ini adalah pembelajaran daring, kemudian selama kelas, kemudian pasca kelas. Di mana sebelum kelas, kita sebagai guru dapat memberikan video atau bacaan e-learning dan webinar. E-learning ini yang saya gunakan adalah MPI, Multimedia Pembelajaran Interaktif. Nah, bagaimana dengan selama di kelas, yaitu pembelajaran tatap muka?
kita gunakan diskusi tim, penugasan secara berkelompok, pemantauan, dan juga penilaian. Dan pasca kelas, kita juga bisa memberikan penugasan berbasis kompetensi, kemudian kunjungan lapangan, permainan simulasi, juga pemecahan masalah, dan juga presentasi. Selanjutnya, apa itu collaborative learning? Yang biasa kita dengar adalah pembelajaran kolaboratif ya. Itu merupakan suatu model pembelajaran, memiliki strategi pembelajaran yang dapat menguatkan karakter bergotong royong. Jadi ide awal dari pengembangan pembelajaran ini adalah bahwa membangun konsep itu harus berpasangan, tidak bisa mandiri, karena prinsip dasar manusia adalah makhluk sosial. Nah, apa itu MPI? Multimedia pembelajaran interaktif adalah suatu bentuk media yang menggabungkan banyak unsur berupa teks, grafik, video, animasi, suara, dan interaktivitas yang dilengkapi dengan alat pengontrol di mana peserta didik dapat memilih proses belajarnya sendiri secara aktif. Berikut adalah menu ya yang bisa dipilih oleh peserta didik, di mana kita bisa menyajikan materi dengan berbagai variasi, bisa berupa teks, video, begitu juga sekaligus dengan evaluasi. Baik, selanjutnya, bagaimana penerapan model pembelajaran flipped classroom yang terintegrasi collaborative learning dengan pemanfaatan MPI ini dilaksanakan? Yang pertama, di proses ini adalah yang pertama adalah persiapan, kedua pelaksanaan, dan yang ketiga adalah evaluasi. Kemudian, apa saja yang dilakukan pada tahap persiapan? Yang pertama adalah kita menyiapkan peserta didik dalam satu kelas ke dalam Google Classroom. Kalaupun misalnya anak-anak terkendala dengan kesulitan masuk ke Google Classroom, kita bisa buat grup digital class menggunakan WA Group. Kemudian langkah yang kedua dalam persiapan ini adalah menyiapkan RPP pembelajaran dan menyiapkan hasil belajar yang akan dinilai sebaiknya dalam bentuk produk ya. Kemudian yang keempat adalah menyiapkan multimedia pembelajaran interaktif. Dan yang kelima adalah membuat lembar kerja sejumlah kelompok yang akan bekerja. Dan yang keenam adalah membagi peserta didik dalam kelompok. Ini juga sedikit ya contoh pembagian materi di WA Group. Dan di sebelahnya ada contoh MPI yang saya buat di level 3. Kemudian dalam tahap pelaksanaan, karena dilakukannya secara daring dan secara luring, yang pertama adalah secara daring. Kita bisa men-share materi berupa MPI ini kepada para siswa, para peserta didik melalui WA Group ya beberapa hari sebelumnya. Misalnya kita akan mengawali pembelajaran di hari Senin, kita bisa share pada hari Sabtu ataupun hari Minggu supaya para siswa bisa mempelajari materi pelajaran secara mandiri terlebih dahulu dengan mengakses link MPI yang disediakan guru. Ini adalah contoh murid yang melaksanakan atau mengakses materi pelajaran secara mandiri di rumahnya. Kemudian yang kedua dalam pelaksanaan ada tugasnya apa? Baik. Siap semuanya? Waktunya mau berapa menit? 15 menit? 20 menit? Baik, 20 menit dari. Dalam menetapkan tujuan belajar juga membagi tugas sendiri-sendiri. Jadi guru bersama siswa menetapkan tujuan belajar mana yang akan dipelajari. Karena ini adalah tentang sistem pencernaan yang saya sampaikan materinya, maka dalam 4 tujuan pembelajaran dibagi ke 4 kelompok sehingga mereka mendiskusikan materi apa yang akan disampaikan atau yang akan dieksplorasi dari setiap kelompoknya. Kemudian secara luring juga
tahap berikutnya adalah bersinergi, melakukan elaborasi dan intervensi serta revisi dalam mengidentifikasi maupun mendemonstrasikan, meneliti, menganalisis, dan memformulasikan solusi dan masalah. Kemudian menyepakati hasil diskusi, setiap peserta didik juga menulis laporan dengan lengkap secara mandiri. Nah, dalam tahap terakhir, makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam rongga mulut, makanan dihancurkan dengan gigi. Lalu peserta didik mengumpulkan tugas kelompok dengan lampiran tugas mandiri. Kemudian mempresentasikan hasil kerja kelompok sesuai tugas kelompok peserta didik. Ini contohnya peserta didik mempresentasikan makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam rongga mulut, makanan dihancurkan dengan gigi. Lalu makanan masuk ke dalam kerongkongan. Dan di dalam kerongkongan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan diremas-remas atau dihancurkan dan menjadi bubur atau pasta. Dan masuk ke dalam usus halus. Di usus halus terjadi penyerapan nutrisi makanan. Lalu masuk ke dalam usus besar, lalu menjadi tinja dan dikeluarkan melewati anus. Oke. Sama makanan masuk. Ya, yang terakhir adalah merefleksikan kegiatan pembelajaran secara bersama-sama. Jadi jangan lupa untuk merefleksi kegiatan yang sudah disampaikan dan dipelajari. Terakhir, evaluasi. Ya, pada evaluasi ini saya melakukan tes untuk penilaian pengetahuannya melalui quizzes paper mode, ya, di mana para siswa menjawab dari hasil kuis tersebut. Untuk menjawabnya menggunakan paper yang seperti pada gambar. Ini karena tidak semua anak-anak memiliki HP pribadi ya. Kebanyakan itu punya orang tuanya, HP ataupun perangkat yang lainnya. Baik, terakhir dari pembelajaran yang sudah diterapkan, alhamdulillah hasil belajar peserta didik yang sebelumnya kurang. Untuk di Prasiklus, awalnya 40% tingkat keberhasilannya, dengan siswa yang mencapai KKM ada 14 orang, dan yang belum mencapai KKM 22 orang. Nah, di siklus pertama, siswa yang mencapai KKM 24 orang, dan siswa yang belum mencapai KKM 12 orang. Jadi, kenaikannya dari 40% ke 67%. Walaupun tidak mencapai 80%, tapi sudah cukup ada peningkatan. Jadi kesimpulan dari penerapan pembelajaran flipped classroom dengan pemanfaatan MPI ini, alhamdulillah hasil belajar peserta didik meningkat walaupun belum mencapai 80%, serta minat peserta didik dalam belajar juga meningkat. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Boleh, masih ada waktu Pak Jaka? Boleh, sekitar 3 menit mungkin Bu ya. Iya, siap. Saya minta share screen lagi ya. MPI, memperlihatkan MPI yang dibuat. Ya, ini adalah, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu, sudah. Ada Bu, ada. Ada ya. Ini adalah contoh MPI yang saya buat untuk anak-anak kelas 5 tentang sistem pencernaan, di mana anak-anak atau peserta didik bisa mengakses langsung ke link yang sudah disediakan. Di sini ada tujuan pembelajaran, pendahuluan, di mana para peserta didik akan melaksanakan tugas-tugasnya dengan melihat langkah kerjanya dulu. Kemudian next, ada materi-materi yang disediakan. Ini berupa teks dan gambar tentang mengenal organ pencernaan manusia,
kemudian sistem dan proses pencernaan pada manusia, gangguan pada organ pencernaan, kemudian selanjutnya ada video juga. Ya, mereka bisa memilih mana yang mereka sukai, video yang mana yang akan dilihat atau diakses pertama kali. Ini ada beberapa video yang bisa dipilih. Di sini saya berikan 4 video. Kemudian dalam latihan soal dan evaluasi, saya buat berbasis games. Ini aplikasi yang saya tautkan adalah Quizizz ya. Sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu. Dibuat beberapa level, saya buat level 1 dan level 2. Kemudian ada daftar pustaka, karena saya ambil dari beberapa sumber. Kemudian terakhir adalah profil pengembang. Itu contoh MPI yang saya buat dengan menggunakan Google Site. Mungkin hanya itu, Pak. Terima kasih. Siap, Bu Lutfi. Terima kasih banyak Bu Lutfi yang sudah menyampaikan paparannya yang sangat luar biasa, dan ini sepertinya para peserta juga sudah mulai penasaran, katanya ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Sekali lagi kalau untuk pertanyaan secara langsung insya Allah kami buka sesinya di akhir ya Bapak Ibu. Dan mohon izin ini saya juga ingin berbagi, tapi kalau melihat waktu ini udah 20.50, boleh ya saya minta izin kalau misalkan lewat dari jam 9 ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tetap setia ya bersama di sini ya, jangan ditinggalin saya ya Bapak Ibu ketika nanti udah lewat jam 9. Karena di akhir insya Allah kita punya door prize juga nanti untuk 2 orang tapi ya dibatas. Mungkin saya langsung saja deh biar tidak terlalu memakan waktu juga. Saya izin untuk menyampaikan praktik baik yang sudah saya lakukan. Iya. Jadi tadi kalau saya lihat di chatnya banyak yang katanya, oh narasumbernya keren-keren, nggak disebut moderatornya keren gitu ya. Jadi saya pengen disebut keren juga, jadi saya jadi narasumber lah ya. Bapak Ibu, mungkin ini sedikit berbagi praktik baik dari saya. Kalau tadi udah ada yang luar biasa dari Bu Jena, Bu Leni, dan Bu Lutfi, mungkin saya juga ingin berbagi praktik baik dari saya. Dan sebelumnya mungkin salam kenal, nama saya Jaka Permana. Saat ini saya mengemban amanah sebagai kepala sekolah di SMP Al-Wafa Ciwidey Kabupaten Bandung. Ini juga ada kontak saya dan juga beberapa media sosial dan juga email yang bisa Bapak Ibu hubungi agar bisa terus berlanjut silaturahminya. Dan saya juga merupakan guru penggerak angkatan 2 dan saat ini sedang melaksanakan program sekolah penggerak angkatan 3. Dan alhamdulillah tahun lalu berkesempatan mengikuti kegiatan apresiasi GTK dan mendapatkan penghargaan sebagai Kepala Sekolah Inspiratif Nasional tahun 2022. Bapak Ibu ada yang ikutan apresiasi GTK tahun ini? Kalau ada yang ikutan, semangat, semoga dimudahkan, dilancarkan, dan mendapatkan mendapatkan penghargaan yang luar biasa pokoknya di sana Bu ya. Dan alhamdulillah di tahun 2023 ini juga saya diberikan kesempatan mengikuti kegiatan pembatik dan saat ini sudah sampai di level 4 di mana kami disebut sebagai Sahabat Teknologi Jawa Barat 2023 bersama 30 peserta pembatik level 4 lainnya. Bapak Ibu sekalian, mungkin di awal ini saya ingin mengutip pernyataan dari Dr. Andes Haji Muhammad Ali dalam bukunya Guru dalam Proses Belajar Mengajar. Beliau menyampaikan bahwasanya tidak ada model pembelajaran yang paling efektif untuk semua mata pelajaran atau untuk semua materi. Setuju ya Bapak Ibu? Jadi model-model pembelajaran itu tentu harus menyesuaikan dengan materi dan juga mata pelajarannya. Tidak ada yang terbaik, misalkan kita sering melihat atau membaca saat ini PJBL atau PBL yang sering dilakukan dalam kegiatan kurikulum merdeka. Nah, tergantung nanti ya, tergantung dengan materi dan juga pelajaran yang ingin kita sampaikannya. Ya, dan mana nih ya? Selanjutnya, wah ini saya next manual deh.
Nah, lebih lanjut lagi Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Ali juga menyampaikan dalam menentukan model pembelajaran sedikitnya itu ada 5 hal mungkin ya yang perlu kita lakukan sebagai guru yang menjadi pertimbangan bagi kita, yaitu yang pertama kita harus melihat dulu tujuan pembelajarannya apa yang ingin dicapainya, kemudian sifat materinya seperti apa, dan juga kita perlu memperhatikan ketersediaan fasilitas gitu ya. Sorry tadi rekan-rekan yang lain sudah berbagi, ada yang di sekolahnya ada Chromebook tapi tidak bisa satu-satu, jadi dibuat per kelompok. Nah itu memperhatikan ketersediaan fasilitas yang ada. Kemudian tadi Bu Lutfi juga membagikan evaluasi menggunakan quizzes dengan paper mode gitu ya. Ya di mana karena siswanya tidak memegang handphone semua satu persatu sehingga menggunakan berbasis kertas tersebut. Nah itu memperhatikan ketersediaan fasilitas model pembelajaran tersebut. Dan yang pastinya juga kita memperhatikan kondisi peserta didik dan juga alokasi waktu yang tersedia. Dan kemudian dalam kurikulum Merdeka, dalam Kemendikbudristek, jadi rada belibet ini ya ngomongnya. Nomor 262 tahun 2022 disampaikan ada 5 prinsip dalam kurikulum Merdeka gitu ya. Yang pertama, kita harus mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik. Kemudian pembelajaran juga perlu dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas si peserta didik agar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan juga proses pembelajaran ini harus mendukung perkembangan kompetensi dan karakter secara holistik. Jadi tidak hanya perkembangan kompetensinya saja, tapi karakternya juga perlu dibangun. Dan juga pembelajarannya harus relevan sesuai dengan konteks lingkungan sekitar, budaya, gitu ya. Dan juga berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Dan saya kembali ingin mengutip salah satu pernyataan dari salah satu mentor saya, yaitu pengawas pembina di sekolah saya, ada Bapak Komarudin Saleh MPD. Beliau merupakan pengawas SMP dari Distrik Kabupaten Bandung. Beliau pernah menyampaikan atau membuat pernyataan, tidak ada kurikulum Merdeka tanpa adanya pembelajaran berdiferensiasi. Sepakat Bapak Ibu? Kata beliau, bohong sekolah menyatakan sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka kalau guru-gurunya belum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa demikian? Karena esensi dari pembelajaran berdiferensiasi itu mengacu pada 5 prinsip kurikulum Merdeka yang tadi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini kita kenal dengan istilah ada konsep TARL ya, teaching at the right level, jadi sesuai dengan kemampuan peserta didik gitu ya. Kemudian juga pembelajarannya relevan dan sebagainya. Nah, itu mungkin selanjutnya masuk ke bagian teknologi. Tadi saya membahas sedikit tentang model pembelajaran, kemudian berkaitan dengan teknologi. Kita perlu sepakati dulu mungkin di awal kita sama-sama paham bahwa saat ini kita sudah berada di era society 5.0 ya. Sekarang udah bukan lagi 4.0 gitu ya, tapi udah 5.0 katanya. Nah, dan kita juga tidak bisa menafikan bahwasanya teknologi sudah sangat berkembang di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita, termasuk dalam dunia pendidikan. Dan fungsinya TIK atau teknologi tersebut dalam dunia pembelajaran atau dunia pendidikan, tentu kita sepakati harus meningkatkan minat belajar murid dan juga memudahkan kita sebagai pendidik dalam proses pembelajaran. Ini mungkin fungsi utamanya gitu ya. Jadi kalau sekiranya kita menerapkan teknologi, tapi murid malah jenuh, berarti kita udah keluar tuh dari rel seharusnya. Karena yang namanya teknologi itu harusnya bisa meningkatkan minat belajar peserta didik. Tadi kita lihat tuh praktik baik dari Bu Jena, Bu Leni, Bu Lutfi, melihat antusiasme dari murid-muridnya ketika belajar dengan MPI dan lain sebagainya. Nah itu berarti fungsi teknologinya untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Dan juga yang kedua tentunya yang namanya teknologi itu perlu untuk memudahkan kita sebagai pendidik. Karena banyak hal yang mungkin tidak bisa kita gambarkan secara langsung, tapi dengan bantuan teknologi kita bisa menunjukkan itu kepada siswa-siswa kita. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan dalam penentuan teknologi yang akan kita gunakan, kita harus berkaca lagi. Ini akan meningkatkan minat peserta didik dan juga memudahkan kita pendidik dalam proses pembelajaran atau tidak. Dan izin mungkin saya ingin berbagi praktek baik inovasi pembelajaran yang saya lakukan. Di sini saya menerapkan model cooperative learning dalam pembelajaran persamaan linear satu variabel. Saya guru matematika gitu ya, dalam memanfaatkan ragam platform teknologi. Nah, kalau tadi mungkin 3 narasumber sebelumnya MPI gitu ya, fokus di sananya.
saya juga sebenarnya membuat MPI juga, karena di level 3 itu pembatik level 3 kita banyak yang membuat MPI, tapi di sini saya akan menampilkan praktik baik saya menggunakan ragam platform teknologi yang lainnya ya, biar ada perbedaan gitu ya. Takutnya nanti saya jadi dibandingin, saya nggak akan sebanding dengan narasumber 3 yang tadi gitu ya. Jadi saya cari aman kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau untuk cooperative learning, langkah yang pertamanya itu tentu kita sebagai pendidik itu menyampaikan tujuan dan motivasi. Dalam menyampaikan tujuan, mungkin yang ingin saya bagikan di sini, kita perlu terlebih dahulu menyiapkan tujuan pembelajarannya, dan tujuan pembelajaran itu perlu kita turunkan ke dalam beberapa KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Di sini saya mengambil tujuan pembelajarannya peserta didik mampu memahami PLSP persamaan linear satu variabel dan juga mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait PLSP. Ini tujuan yang ingin dicapai dalam akhir pembelajaran itu. Dari tujuan tersebut saya turunkan ke dalam KKTP, di mana saya melihat untuk peserta didik mampu memahami PLSP, berarti peserta didik perlu terlebih dahulu memahami pernyataan, bukan pernyataan, dan juga kalimat terbuka. Setelah peserta didik memahami itu, baru peserta didik memahami pengertian PLSP-nya, barulah bisa menyelesaikan masalah PLSP-nya. Itu tujuan itu perlu kita rancang agar kita tidak hilang arah ketika kita ingin melaksanakan proses pembelajaran atau merancang pembelajaran. Dan untuk motivasinya seperti apa? Motivasi yang saya lakukan itu dalam bentuk games, gitu ya, dalam bentuk ice breaking, permainan. Bapak Ibu biar nggak ngantuk mungkin boleh kita ikutin gitu ya. Siap ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa nggak on cam juga ya, karena ini udah sambil rebahan dan sebagainya. Tapi sambil diikutin ya Bapak Ibu. Sekarang pikirkan sebuah angka, terserah Bapak Ibu mau angka berapa aja, terserah Bapak Ibu, nggak usah disebutin gitu ya, nggak usah diketikkan di kolom chat, apalagi update status dulu di WA, saya mau pilih angka segini, nggak usah ya, dipikirkan aja. Sudah ya Bapak Ibu? Kalau sudah, sekarang Bapak Ibu silahkan kalikan angka yang Bapak Ibu pilih tadi dengan 2 kali 2. Sudah kali 2? Sudah. Oke, saya ngelihat yang on cam aja nih Bu Jena dan Bu Leni. Kalau Bu Jena dan Bu Leni ngangguk berarti sudah gitu ya. Saya ulang ya, jadi tadi pilih angka, kemudian kali 2. Setelah kali 2, sekarang tambah 6. Tambah 6. Sudah tambah 6, sudah ya? Oke. Kemudian dibagi 2. Aduh, bagi 2. Mau pakai kalkulator boleh nggak? Boleh, Pak. Asal jangan minjem dulu ke warung tetangga ya. Itu ya, gitu ya. Oke, sudah dibagi 2, sekarang terakhir. Kurangi dengan angka yang Bapak Ibu pilih tadi di awal. Sudah ya? Oh, Pak, gimana tadi ada yang kelewat? Nah, ini Bapak Ibu tadi intinya ya. Jadi pilih angka, kemudian kalikan dengan 2, hasilnya tambah dengan 6, kemudian bagi dengan 2, selanjutnya kurangi lagi dengan angka yang dipilih di awal. Sudah ya Bapak Ibu ya? Oke, maka saya tebak hasilnya adalah 3. Betul Bapak Ibu? Betul. Oh, betul ya. Wah. Betul. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, bukan sulap, bukan sihir gitu ya. Nah, itu bagian dari kegiatan motivasi yang saya masukkan, karena kegiatan tadi itu kenapa bisa menebak hasil akhirnya adalah ini, itu adalah salah satu penerapan konsep PLSP, persamaan linear satu variabel. Nah, ketika diajak bermain, siswa tidak merasa bahwa mereka lagi diberikan suatu pertanyaan pemantik, tidak merasa mereka lagi dites pengetahuan awalnya, tapi kita sebagai guru kita mengantongi bagaimana kemampuan berhitung matematika dasar siswa-siswa kita, gitu ya. Dan kita juga bisa melihat bagaimana kecepatan dalam berhitung siswa-siswa kita, gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu ada yang tahu rumusnya? Nanti ya next sesi ini saya harus dipercepat ini sepertinya, udah jam 9 lewat. Oke, saya lanjutkan. Langkah tadi yang pertama menyampaikan tujuan dan motivasi. Langkah kedua yaitu menyajikan informasi. Disinilah untuk menyajikan informasi ini saya menggunakan beberapa platform teknologi. Yang pertama saya menggunakan LMS sekolah. Kebetulan sekolah saya ini memiliki LMS namanya Smart School Al-Wafa atau biasa disebut SSA gitu ya. Disebut SSA. Di SSA ini saya bisa memasukkan video pembelajaran, materi pembelajaran, dan juga saya biasa melakukan asesmen dan sebagainya. Dan memang ini berkembangnya ketika waktu pandemi gitu ya.
Ketika pandemi itu berkembang pesatnya, jadi alhamdulillah ketika pandemi siswa-siswi di sekolah saya bisa tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan LMS ini. Bagi Bapak Ibu yang di sekolahnya misalkan sekolah saya nggak punya LMS gitu ya, kita bisa memanfaatkan beragam platform lainnya ya, ada Google Classroom gitu ya, kita bisa pakai Google Site dan sebagainya. Intinya banyak media yang bisa kita gunakan. Untuk membuat modul ataupun bahan ajarnya saya menggunakan Canva gitu ya. Menggunakan Canva untuk membuat bahan ajar yang menarik gitu ya. Kalau anak-anak SMP itu mungkin masih sama ya anak SD masih suka yang full color dan sebagainya gitu ya. Nah, itu saya gunakan di sini untuk menyajikan informasi untuk membantu menyampaikan materi gitu ya. Kemudian langkah ketiganya yaitu mengorganisasikan dalam kelompok. Jadi siswanya saya bagi per kelompok. Nah, ini juga kenapa saya bagi per kelompok, kenapa nggak masing-masing? Ya tadi memperhatikan ketersediaan fasilitas. Sekolah saya sekolah berbasis boarding school, jadi pesantren, anak-anaknya tinggal di asrama, jadi siswa-siswinya nggak boleh bawa gadget. Jadi ini difasilitasi laptop sekolah gitu. Kalau satu-satu nggak memungkinkan gitu ya. Jadi dibuat per kelompok. Dan ketika siswa belajar berkelompok ini bukan berarti guru jadi nggak ngapa-ngapain, justru kita punya peran untuk membimbing kelompok gitu ya. Jadi saya berkeliling untuk melihat perkembangan atau progres dari setiap kelompok. Di langkah kelima, kalau dalam model cooperative learning itu langsung evaluasi. Di sini saya sedikit modifikasi. Sebelum ke tahap evaluasi, saya lakukan demonstrasi pemahaman terlebih dahulu. Dari materi yang sudah dipelajari siswa tadi, saya ingin cek mereka sudah benar-benar paham atau belum. Dan di sini saya menggunakan platform Padlet. Mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang pernah menggunakan juga ya. Di sini saya bikin ada beberapa kolom, terus kemudian siswa per kelompok itu memberikan contoh-contoh yang sudah saya instruksikan. Kemudian dari kelompok lain itu bisa mengomentari gitu ya, mengomentari jawaban dari kelompok yang lainnya. Dan untuk evaluasi, kalau evaluasi dalam matematika itu menyeramkan biasanya ya Bapak Ibu ya, dikasih ulangan misalkan gitu ya dan sebagainya. Maka dari itu saya gunakan platform Bamboozle untuk menghilangkan kesan menyeramkan dalam evaluasi pelajaran matematika. Bapak Ibu nanti bisa cobain lah ya gitu. Karena di sini saya tidak disponsori oleh pihak Bamboozle, jadi saya tidak akan terlalu banyak membahas Bamboozle. Dan tentunya yang keenam itu adalah penghargaan. Penghargaan itu tidak selalu dalam bentuk hadiah berupa fisik dan sebagainya. Di Bamboozle ini juga langsung ada tampil tuh kelompok yang nilai paling besar gimana, langsung ada apresiasi. Nanti ditambah dari teman-temannya misalkan tepuk salut gitu ya. Nah, atau misalkan pokoknya anak-anak banyak lah Bu ya, mereka lebih kreatif untuk bikin tepuk-tepukan kayak gitu ya. Nah, jadi pokoknya ada apresiasi dari teman-temannya. Nah, itu mungkin praktik baik yang saya lakukan dalam mengimplementasikan model pembelajaran inovatif dengan berbasis TIK. Dan dalam perencanaannya sendiri, dalam kurikulum Merdeka, yang sebagaimana disampaikan dalam panduan pembelajaran dan asesmen yang dikeluarkan oleh Kepala BSKAP, itu kita diajarkan untuk terbiasa menggunakan backward design atau desain terbalik gitu ya. Jadi kita tentukan terlebih dahulu langkahnya. Pertama tentukan dulu tujuannya. Apa sih yang mau dicapai dari pembelajaran ini? Setelah kita tentukan tujuan pembelajarannya, kita tentukan juga bagaimana kita bisa menilai anak itu sudah mencapai tujuan pembelajaran. Bukti apa yang harus kita lihat dari anak itu? Atau kita biasa sebut tentukan asesmennya mungkin gitu ya. Ketika kita sudah menentukan asesmennya apa atau bukti pembelajarannya apa, barulah kita turunkan ke dalam tahapan pembelajarannya. Di sini saya contohnya tujuannya anak ingin bisa memahami dan juga menyelesaikan masalah PLSP. Buktinya gimana saya ingin menilai itu? Untuk anak memahami, saya bisa melihat anak ketika mereka bisa membedakan mana pernyataan, bukan pernyataan, dan kalimat terbuka. Terus dia juga bisa menentukan mana yang PLSP, mana yang bukan. Untuk anak bisa sudah mampu menyelesaikan masalah PLSP, buktinya ya mereka dapat menyelesaikan soal terkait PLSP tersebut. Dari bukti tersebut saya turunkan ke dalam pembelajaran. Gimana caranya biar anak-anak bisa membedakan pernyataan, bukan pernyataan, dan kalimat terbuka. Saya buatlah mereka belajar berkelompok untuk mendiskusikan atau memahami materinya. Nanti mereka diskusikan per kelompok dan mereka coba selesaikan. Kemudian nanti untuk mereka dapat menentukan kalimat yang merupakan PLSP atau pernyataan bukan pernyataan, mereka mendemonstrasikan pemahamannya.
dan juga nanti saya lakukan evaluasi untuk keseluruhan. Dari penyusunan ini semualah baru terakhir saya menentukan teknologi yang bisa saya manfaatkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran tersebut. Untuk belajar berkelompok berarti anak-anak perlu bahan ajar ya Bapak Ibu, maka saya buatkan bahan ajarnya. Untuk anak yang tipenya itu dia visual, auditori visual, mereka senangnya dengan video pembelajaran, berarti saya siapkan video pembelajarannya gitu ya. Kemudian tadi akhirnya dari kegiatan-kegiatan tersebut barulah disusun teknologi yang tepat untuk bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Itu mungkin Bapak Ibu langkah-langkah yang saya laksanakan dalam melaksanakan praktik baik inovasi pembelajaran dengan berbasis TIK. Dan ini saya mengutip lagi perkataan dari Mas Menteri kita, perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Tentu ya Bapak Ibu, kalau kita diajak berubah pasti itu sulit ya Bapak Ibu. Ada yang mau mulai berubah pola makan aja pasti berat kalau awal berubah ya Bapak Ibu. Belum lagi pokoknya segala perubahan itu nggak ada yang nyaman, nggak ada yang ringan gitu ya. Namanya perubahan itu pasti sesuatu hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Ya, dan kalau tadi mengutip perkataan orang-orang, nah ini ada sedikit kutipan perkataan saya gitu ya, berkaitan dengan merdeka belajar. Ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita menyamakan persepsi kita tentang merdeka belajar, bahwa merdeka itu bukan berarti bebas tanpa aturan gitu ya. Kadang kita memaknai merdeka itu bebas aja, gimana kita kan merdeka gitu ya. Mau guru mau ngajar mau enggak ya gimana guru, siswa mau belajar mau enggak gimana siswa, kan merdeka. Bukan ya Bapak Ibu, merdeka itu bukan bebas tanpa aturan. Tapi merdeka itu berarti kita bergerak atas kehendak diri. Jadi merdeka belajar itu ngajak kita para pendidik untuk mampu menuntun para peserta didik, menuntun anak-anak kita agar mereka itu mampu belajar atas kehendak dirinya. Jadi bukan karena paksaan, bukan karena takut gitu ya, bukan karena misalkan dipelototin sama guru baru belajar, bukan, tapi karena memang mereka merasa mereka perlu untuk belajar. Dan juga merdeka belajar ini juga mengajak para peserta didik untuk menemukan alasan ia bergerak untuk terus belajar. Jadi pembelajar sepanjang hayat mungkin ya Bapak Ibu. Nah itulah esensi dari merdeka belajar. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf ini sudah melewati waktu yang dijadwalkan. Terima kasih banyak. Saya stop dulu untuk paparan dari saya. Saya tidak akan menampilkan video karena belum selesai videonya gitu ya. Mungkin untuk mengefektifkan waktu juga saya ingin langsung membuka sesi tanya jawab gitu ya. Tapi ini udah ada yang ngantri nih, yang udah raise hand, atau saya coba lihat dulu kolom chat nih. Oke, oh iya share materi, nanti saya share materinya ya Bapak Ibu dari keempat narasumber. Dan ini sudah raise hand, mungkin saya persilakan dulu yang sudah raise hand ya. Di sini kalau berdasarkan urutan yang raise hand pertama itu ada Ibu Nia Kurniawati. Bu Nia hadir? Hadir Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Selamat malam semuanya. Selamat malam juga pada Pak Jaka. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Sebetulnya ini hanya pertanyaan yang sederhana, namun cukup membuat saya penasaran gitu. Yang pertama, sebelum bertanya dulu ya Pak, saya ingin memberikan apresiasi kepada para narasumber yang telah memberikan materinya sangat luar biasa dan sungguh hebat. Dan itu justru sangat menginspirasi saya gitu Pak. Untuk pertanyaannya ini Pak ya, sebetulnya pertanyaan ini bisa ditunjukkan untuk semua pemateri, namun saya ingin memfokuskan kepada salah seorang pemateri, yaitu Ibu Jena mungkin ya. Selamat malam Ibu Jena. Tadi saya melihat pemaparan Ibu Jena itu sangat luar biasa, dan sama materi narasumber yang lainnya juga sama luar biasa. Namun saya ingin bertanya kepada Ibu Jena ya, dari pembelajaran yang Ibu Jena implementasikan pada anak-anak di kelasnya Ibu Jena, saya ingin bertanya apakah ada
tantangan yang sangat berarti. Kalau tantangan pasti ya Bu, sedikit pun ada. Cuma saya ingin bertanya apakah ada tantangan yang sangat membekas gitu kepada pada Ibu Jena ketika melakukan implementasi pembelajaran tersebut, dan apa trik-trik untuk mengatasi tantangan tersebut. Demikian Ibu, terima kasih Pak Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nia. Agar efektif mungkin kita tampung dulu ya Bu Jena ya. Masih ada 2 lagi nih sahabat kita dari rekan guru. Ada Pak Ilham. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin untuk off-cam kamera. Yang ingin saya tanya, perkenalkan saya Ilham Hakiki, saya guru SDN 1 Neglasari, Kabupaten Tasikmalaya. Yang saya ingin tanyakan, alhamdulillah sekali lewat pembelajaran berbasis TIK ini makin terpacu ya untuk bisa membuat kita itu pembelajaran lewat teknologi kepada siswa. Nah, yang saya ingin konsultasikan nih buat para guru-guru hebat ini, bagaimana ya dengan kendala apalagi dengan sekolah yang ibaratnya kurang memadai dalam teknologi. Tapi kalau guru insya Allah sih punya laptop ya Bapak Ibu semuanya. Tapi kan kalau pembelajaran dengan 1 laptop itu kan lumayan ribet ya, apalagi siswa yang dengan lumayan banyak kelasnya, jumlah muridnya. Supaya lebih efektif lagi, ada gak Bapak Ibu semuanya, apalagi misalkan Bu Jena ini di kelas bawah ya, bisa kalau misalkan apakah pernah Bu Jena itu membawa handphone, anak-anak disuruh membawa handphone ke sekolahnya supaya lebih karena kan kita sekarang juga anak juga bisa mengakses akun belajarnya masing-masing ya Bapak Ibu semuanya. Nah kan kalau misalkan pengetahuan anak-anak kalau tidak diarahkan ke lebih jelas lagi kan takut disalahgunakan kan pemain handphone. Nah sekarang kan pemerintah sudah memberikan akun belajarnya masing-masing. Nah apakah bisa nggak kalau misalnya ketika sekolah anak SD itu khususnya di bapak-bapak guru-guru hebat ini bisa dibawa ke sekolah nggak khusus untuk pembelajaran untuk handphone? Itu aja sih yang pertama pertanyaannya, itu bagaimana triksnya untuk bagi sekolah yang terkendala dengan teknologi tapi kalau guru punya laptop 1 bisa apakah lebih efektif pembelajarannya? Yang kedua itu kalau misalkan dengan pembelajaran TIK kalau anak disuruh membawa handphone ke sekolah apakah lebih efektif dengan dan lebih ibaratnya manfaat lagi enggak gitu daripada di rumah main handphone. Kalau di sekolah misalkan pembelajaran mengantisipasi teknologi di sekolah tidak ada alasannya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih banyak Pak Ilham atas pertanyaannya. Dan wah ini makin banyak nih pertanyaannya nih. Kita tampung dulu deh. 1 lagi dulu ya. Nanti kalau misalkan masih ada waktu atau masih berkenan untuk diskusi kita tambah. 1 lagi mungkin Bu Nelly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Apresiasi yang sangat luar biasa buat para narasumber. Izin bertanya, sebetulnya tadi sudah saya sampaikan lewat chat ya. Khususnya sih saya sebetulnya semuanya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh dari Bapak Ibu narasumber gitu. Tapi ada sedikit mungkin yang pertanyaan untuk Ibu Lutfi kalau tidak salah tadi di bagian pembelajarannya itu ada bagian yang mengatakan atau ada sebuah sesi elaborasi, kemudian intervensi dan revisi. Nah, yang ingin saya tanyakan itu aktivitas apa yang dilakukan oleh murid dan guru pada bagian itu gitu ya, pada ketiga bagian itu. Selanjutnya, boleh 1 lagi Pak Jaka? Boleh yuk. Ya, untuk Bu Jena, pertanyaannya sebetulnya sudah diwakili oleh Ibu Nia ya terkait dengan tantangan karena Bu Jena kan mengajar bahasa Inggris khususnya di SD ya begitu. Kemudian yang kedua buat Bu Jena semangat selalu. Kebetulan Pak Jaka Bu Jena ini CGP saya kebetulan pengajar praktek di angkatan 9 dan
kemarin sama-sama ikut pembatik tapi saya nggak lolos. Alhamdulillah justru Bu Jena luar biasa ya. Semangat Bu Jena. Makasih kesempatan untuk bertanya dan memberikan apresiasinya Pak Jaka. Terima kasih BPGP semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Bu Nelly atas pertanyaannya. Langsung saja deh. Kita ada apa dari Bu Jena dulu deh. Bu Jena boleh silakan ditanggapi mau pertanyaan keseluruhan. Yang pertama yang tadi ya dari Ibu Nia, mungkin kalau hambatan selama penggunaan ini memang yang pertama dari jangkauan internet begitu. Jadi memang ada di sekolah saya menggunakan WiFi, tetapi karena sekolahnya luas tidak terjangkau beberapa kelas, ada yang terjangkau, ada yang tidak. Jadi yang paling saya ingat kerepotan saya untuk mengkondisikan dari segi jangkauan internet yang anak-anak gitu. Nah, jadi hari itu saya hektik sekali cari laptop, kemudian internetnya saya pakai sebisa-bisanya dari handphone. Itu yang pertama dari segi fasilitas, mungkinnya itu harusnya nanti ke depannya mungkin bisa diperbaiki lagi, dipersiapkan lebih baik lagi. Nah, untuk yang kedua, tantangan karena setelah pembelajaran hari itu, anak-anak malah lebih meminta lagi untuk seperti itu. Jadi tiap hari yang ditanyakan adalah, Bu, kapan mau ada main kayak gitu lagi? Nah, itu terasanya mungkin tantangannya dari diri saya sendiri gitu, harus bisa memanage waktu untuk membuat kembali MPI dengan mata pelajaran lainnya. Nah, itu mungkin untuk kedepannya nanti dipersiapkan lagi setiap mungkin awal sebelum masuk tahun ajaran mungkin dipersiapkan. Nah, kemarin kan karena memang mendapatkan ilmu untuk membuat MPI-nya pada saat mengikuti pembatik begitu. Jadi pada saat ini yang dirasakan itu adalah lumayan keteteran ketika anak meminta ingin bermain lagi. Nah, itu adalah dari segi saya pribadi, itu mungkin Pak tanggapannya. Kemudian untuk terima kasih buat Pak Ilham untuk anak-anak yang di kelas bawah memang terbatas, cuman alhamdulillahnya paguyuban di sekolah kami itu sangat mendukung kalau misalnya memang sebelumnya guru mengkomunikasikan terlebih dahulu apa yang diperlukan, apalagi untuk kegiatan sekolah mereka sangat proaktif sekali. Kalau bisa memang diberikan izin begitu ketika pembelajaran menggunakan HP-nya maka diberikan gitu. Kalau misalnya memang belum pembelajarannya kita simpan dulu di guru kelasnya masing-masing karena memang takutnya kan kalau anak SD kelas bawah hilang gitu, belum bisa dengan baik menyimpan begitu, takutnya seperti itu. Tapi memang bisa diakali, bisa dikomunikasikan, bisa meminta izin kepala sekolah juga kalau membawa HP memang tidak boleh, tetapi untuk pembelajaran tertentu diperbolehkan gitu. Mungkin begitu. Terima kasih Bu Nelly sudah datang, sudah mampir. Motivasinya hatur nuhun. Ini PP saya Bapak sekarang. Oke. Mungkin selanjutnya tambahan dari Ibu Lutfi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Nelly ya dari SMPN 1 Sukaraja ya. Untuk di kegiatan elaborasi, intervensi, dan revisi ini adalah bagian bersinergi, di mana guru berkeliling, biasanya Bu saya berkeliling melakukan pendampingan kepada para siswa dalam proses tadi. Prosesnya adalah yang pertama ada mengidentifikasi, ada mendemonstrasikan, kemudian meneliti, menganalisis, dan memformulasikan solusi ataupun masalah yang dihadapi. Nah, ketika kita menemukan ada kejanggalan, maka di sana kita langsung memberikan arahan langsung gitu Bu. Nah, di sana intervensinya gitu. Serta revisinya, di mana anak-anak dipancing oleh kita dengan pertanyaan pemantik sehingga anak-anak terbuka. Oh Bu, misalnya ya ketika kenapa dari mulut bisa langsung ke kerongkongan? Karena di sana ada gerakan apa coba? Gerakan peristaltik. Hal itu bisa mereka pahami karena mereka sudah mempelajari.
tapi terkendala ketika ada beberapa siswa yang tidak membuka MPI. Nah, itu masalahnya Bu. Memang tidak semua dari sekian murid ada 36 yang buka, mungkin hanya 20 orang Bu. Mungkin terkendalanya dari kuota dan akses untuk mengaksesnya juga kesulitan gitu. HP masih dipegang sama orang tua, dipakai untuk kerja dan sebagainya. Jadi memang di sana ada kolaborasinya itu saat luring. Jadi ada yang bisa memberikan pemahaman, ada yang belum tahu jadi bisa tahu, dan yang sudah lebih dulu dia bisa komunikasi, bisa memberikan penjelasan kepada siswa yang belum tahu gitu Bu di sana. Jadi di bagian bersinergi kalau tidak salah ya Bu ya. Mana Bu Nelly? Mohon laras Bu. Nah, iya gitu. Ya. Itu mungkin Ibu mohon penjelasannya Ibu Lutfi. Iya mangga. Terus maaf Pak Jaka, ada satu lagi di kolom chat. Ibu Jihan Agustina ya. Iya. Dari SMK Negeri 14 Kota Bekasi. Oh ya. Beliau menanyakan hasil proyek MPI kelas 5 berupa apa saja. Kemudian nilai KKM ini dilakukan dalam beberapa siklus. Terima kasih. Nah, untuk hasil proyek kelas 5 yang baru saja saya laksanakan, praktik baiknya itu anak-anak membuat poster sistem pencernaan dengan berbeda-beda tugasnya. Kalau yang tugas pertama untuk kelompok pertama membuat organ-organ pencernaan gambarnya dan menuliskan fungsinya. Kemudian untuk kelompok 2 mereka membuat jalur sistem pencernaan ada yang jalur, bahkan mereka membuat seperti makanan yang ditempeli dengan magnet supaya bisa digerakkan pada jalur sistem pencernaan tersebut. Kemudian yang keempat ada tugas belajar yang di kelompok keempat yaitu tentang makanan sehat. Mereka juga membuat peta konsep dengan gambar-gambar yang menarik. Jadi semuanya memiliki peran untuk menyampaikan, mempresentasikan apa yang mereka dapat dari hasil belajar sebelumnya. Juga dari hasil yang sudah didiskusikan selama diskusi kelompok secara luring. Seperti itu Ibu. Kemudian, tapi kalau idealnya mungkin bisa dilakukan seperti Ibu Leni ya, menggunakan Canva. Itu bagi yang para peserta didiknya sudah ya maksudnya memadai gitu ya, punya HP sendiri, apalagi anak-anak SMP sepertinya sudah banyak yang menggunakan HP sendiri, apalagi SMA ya Bapak Ibu. Kemudian nilai KKM, maaf saya di sini masih kurikulum 2013 untuk kelas 5 belum kurmer. Nilai KKM di SD saya untuk mata pelajaran IPA itu 74. Nah, baru beberapa orang yang melampaui KKM tersebut. Jadi dari kenaikannya itu baru dari prasiklus itu sebelum saya memberikan MPI, dan setelah memberikan pembelajaran berbasis MPI ada kenaikan asalnya dari 40% menjadi 67%. Dilihat dari mana? Dari tes yang saya lakukan saat melakukan kuisis paper mode itu. Mungkin itu mudah-mudahan bisa menjawab. Nah, idealnya kalau di penelitian tindakan kelas memang harus beberapa siklus ya, 2 atau sampai 3 siklus. Berhubung ini adalah tugas yang mendesak gitu dengan waktu rentang yang cukup pendek, jadi hanya 1 siklus yang bisa dilakukan. Mungkin itu yang bisa dijawab Ibu Jihan Agustina. Mudah-mudahan tidak puas, jadi Ibu bisa menggali lagi lebih dalam. Iya. Oke. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Oke, mungkin Bu Leni ada tambahan, tanggapan singkat aja mungkin ya Bu Leni. Boleh Bu Leni. Baik Pak,
Saya ingin sedikit mungkin menjawab pertanyaan yang dari Pak Ilham kalau nggak salah ya Pak ya? Ya. Yang kalau fasilitas tidak memadai gitu ya. Jadi pembelajaran yang menarik dan bermakna itu sebenarnya memang tidak harus selalu menggunakan teknologi yang canggih, tapi kita juga bisa memanfaatkan segala aset yang ada di sekolah kita, karena memang pembelajaran itu ada yang namanya, saya sudah belajar mengenai CT ya, computational thinking. Nah, jadi ada anak itu perlu yang namanya unplug gitu ya. Kalau secara sederhana unplug itu tanpa colokan gitu ta. Jadi kita buat media ataupun kegiatan yang tidak berbasis teknologi gitu, dikolaborasikan tentunya dengan teknologi yang ada, maka pembelajaran akan bermakna bagi siswa. Seperti itu. Terima kasih Pak Jaka. Oke, terima kasih banyak Bu Leni, Bu Lutfi, dan Bu Jena yang sudah memberikan tanggapannya atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Untuk saya sudah aja lah ya, bisa terlalu panjang karena waktunya juga sudah cukup malam. Dan Bapak Ibu, saya ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir yang sudah dibagikan di kolom chat. Dan jangan dulu bubar ya Bapak Ibu, di akhir akan ada pengumuman door prize nih dari kami. Tapi kami mau agak sedikit diskusi dulu, dan sambil menunggu pengumuman door prize akan ada prakata sambutan dari mentor kami nih, dari tutor kami. Ada Kang Dero, ada Kang Denny Rohendi gitu ya. Beliau adalah Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2019. Kang Dero, selamat malam Kang Dero. Iya, selamat malam. Salam juara. Oke. Kang Dero boleh memberikan sedikit prakata dan sambutannya. Baik, hatur nuhun Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Semangat pagi, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Terima kasih atensi dan juga apresiasi yang luar biasa untuk teman-teman sahabat teknologi hari ini namanya. Ya, teman-teman yang sudah berbagi praktik baik inovasi pembelajaran berbasis TIK. Nah, di sini ada 4 sahabat terbaik. Nah, ini irisan dari 30 sahabat terbaik yang juga sudah berbagi di seri-seri sebelumnya. Ada Kang Jaka Permana, Ibu Jena Morris, Bu Leni Herliani, dan Ibu Lutfi Saniatin. Dan sepertinya Kang Jaka ini paling ganteng di kelompok ini ya, karena laki-lakinya cuma sendiri. Yang kedua saya. Baik. Nah, teman-teman, alhamdulillah tentunya juga ini sahabat semua, para pembelajar yang hari ini luar biasa hadir di room virtual kita. Dan saya sangat meyakini bahwa energi kita malam ini bukan hanya hadir duduknya saja, tapi yang paling keren adalah luruskan niatnya, sempurnakan ikhtiarnya, kuatkan tekadnya, dan bulatkan tawakalnya. Jadi dalam setiap kesempatan apapun, tentu di sini kompetisi membuat kita lebih cepat, namun kolaborasi membuat kita lebih baik. Pendidikan hari ini tidak sedang dikejar-kejar, pendidikan hari ini tidak sedang mengejar apapun. Pendidikan hari ini adalah etisnya dimensi profil pelajar Pancasila, kolaborasi dan bergotong royong. Meskipun kompetisi membuat kita lebih cepat, namun kita sepakat bahwa kolaborasi yang akan membuat kita lebih baik. Jadi semangat teman-teman ini kalau diulik, ya tampilnya mungkin hanya sekian jam, tapi perjuangan luar biasanya untuk menghadirkan sekian jam ini, teman-teman bertiga, berempat, ber-30 ini, mereka sudah menempuh lintasan demi lintasan, episode demi episode, ada keringat yang kemudian tak terperikan, bahkan mungkin ada air mata yang kemudian keluar di situ. Itu luar biasa, ada hak anak yang dikorbankan, ada hak pelayanan terhadap suami dan istri yang dikorbankan, ada waktu-waktu yang kemudian di sepertiga malam terakhirnya dioptimalkan untuk menghadirkan kebaikan. Ini luar biasa. Dan menurut saya, ini energi kebaikan yang sangat dahsyat, yang seyogyanya bukan hanya oleh teman-teman berempat ini, tapi semangat guru hari ini, siapapun kita, di posisi apapun kita, nah ini berempat ini hanya diberikan kesempatan lebih awal untuk lebih optimal menginspirasi kebaikan, berbagi keberkahan bagi seluruh guru yang hari ini hadir. Tapi semangat kita sama, dimanapun kita berada, energinya adalah energi tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semangatnya adalah semangat yang sama. Semangat untuk apa? Untuk sukses bersama. Jadi dengan kolaborasi itu semangatnya adalah sukses bersama. Ini yang sering saya sampaikan.
Jadi kalau kita mau terbang, pastikan tidak ada yang tumbang. Kalau kita mau mengangkasa, kita harus lihat dulu. Jangan sampai ada teman kita yang tersiksa. Dengan cara apa kita bisa semangat sukses bersama ini? Dengan cara 6B. Nah, ini yang terus digaungkan dalam semangat peran kehidupan kita sebagai guru. 6B ini yang dahsyat, teman-teman. Dan kalau kita sepakati menjadi nilai-nilai kebajikan yang mau kita gaungkan untuk berkhidmat kepada peserta didik kita, sepertinya ini keren. B yang pertama adalah semangat untuk terus belajar. Nah, berempat ini diberikan kesempatan untuk belajar lebih awal. Dan matematika Tuhan, matematika Allah untuk hari ini berpihak kepada teman-teman yang ber-30 berempat ini. Nah, di kemudian hari, karena kita tahu juga, ada sahabat yang sudah mencoba berkali-kali, dan di detik kelimanya, hampir dia mau menyerah, ternyata Allah takdirkan berhasil. Kadang kita itu selalu mengeluh ya, lamanya perjalanan gitu kan, kemudian lamanya episode kehidupan yang harus kita lalui, perjuangan dan sebagainya. Padahal mungkin tinggal 2 senti lagi menuju kebahagiaan. Tapi kadang kita mundur karena kita letih di perjalanan. Makanya disitulah pentingnya untuk terus meluruskan niat kita gitu ya, membulatkan semangat kita, tawakal kita, ikhtiar kita. Karena kita tidak tahu di episode yang mana matematika Tuhan itu berfungsi sehingga menghantarkan kita pada kebaikan. Nah, hari ini teman-teman yang di sini semangatnya adalah belajar. Yang tampil, yang tidak tampil semangatnya terus belajar. Apakah guru harus berhenti belajar ketika sudah mencapai satu titik pencapaian? Tidak, guru harus terus belajar di titik manapun. Kalau kita berhenti belajar, berhenti kehidupan, berhenti peradaban, berhenti keberpihakan. Maka yang harus dilakukan adalah terus belajar. Yang kedua adalah semangat untuk terus berkarya. Nah, ini luar biasa nih teman-teman. Saya yakin di sini juga ada teman-teman pembatik mungkin di level 1, level 2, level 3, dan belum diberikan kesempatan untuk sampai di level 4. Semangatnya adalah terus berkarya. Makanya dalam leveling pemanfaatan TIK dari UNESCO yang hari ini oleh Pusdatin dan BLPT adopsi, itu ada 4 leveling. Level pertama itu disebut dengan literasi, implementasi, kreasi. Tidak cukup di situ. Tapi yang paling keren, ini teman-teman sahabat teknologi dan kita semua adalah level keempat, berbagi dan berkolaborasi. Endingnya di situ. Sekarang penguasaan IT-nya luar biasa, gitu ya. Tapi keberpihakannya kepada siswa nggak muncul, nggak mau tuh berbagi. Ya, nah itu tidak menjadi prioritas. Makanya di level 4 ini teman-teman diuji untuk mau berbagi. Jadi B yang kedua adalah berkarya. Pak, saya belum bisa MPI, video juga saya ala kadarnya. Nah teman-teman, ini cerita saya DRB 2019, saya tuh kenal KineMaster itu di detik-detik DRB itu teman-teman. Saya nggak kenal itu KineMaster, nggak bisa saya tuh ngedit itu. Dan wasilahnya, saya bisa belajar editing video itu gara-gara Agung. Nah Agung ini siswa saya belajar dengan siswa saya. Gung, coba tolong ajarin Bapak, gimana cara ngedit video? Ini Pak, pakai KineMaster. Ya watermarknya gede banget, nggak apa-apa, dah halal daripada nggak ada watermark gitu ya, tapi hasil dari perilaku yang tidak baik begitu. Ada watermarknya itu dikirim ke YouTube, kemudian ke rumah belajar, nggak apa-apa. Agung yang mengajarkan saya, semangat untuk terus berkarya. Jadi wasilahnya seperti itu, bukan yang paling keren dalam editing, penguasaan TIK-nya mungkin biasa-biasa saja. Tapi saya nggak tahu apa yang menyebabkan kemudian ditakdirkan untuk menjadi duta teknologi, duta rumah belajar waktu itu. Pak, saya nggak bisa editing video, Pak, saya nggak bisa syuting, Pak, saya nggak bisa MPI, Pak, saya nggak bisa ini. Ya oke, paling tidak yang harus dilakukan lebih awal adalah karya kebaikan. Nah itu aja dulu. Apa yang sudah dilakukan karya kebaikan kita kepada siswa hari ini? Oh, sudah senyum dengan mereka, sudah berpihak kepada mereka, memanusiakan mereka, tidak menghukum. Karena hari ini eranya itu bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi restitusi, begitu ya. Bagaimana membangkitkan nilai-nilai keyakinan kelas kepada siswa. B yang ketiga adalah semangat untuk terus berbagi. Nah, ini luar biasa teman-teman nih, berbagi ya. Belajar, berkarya, berbagi. Ya, berbagi tidak akan mengurangi apa yang kita miliki, tapi dengan berbagi akan menambah pundi-pundi kebaikan yang Allah hadirkan untuk kita. Nggak ada ceritanya ilmu dibagikan hilang. Kalau uang mungkin hilang. Tapi kalau ilmu terus berkembang, bertumbuh, dan optimal. B yang keempat adalah berkolaborasi. Nah, ini dia endingnya. Jadi nggak mungkin kita membidik para siswa kita menjadi profil pelajar Pancasila kalau gurunya juga nggak mau tuh menjadi profil pendidik Pancasila. Jadi kitanya dulu harus mewujudkan itu. 6 dimensi itu ada dalam diri kita, baru kita akan optimal untuk bisa menginspirasi para siswa. B yang keempat, setelah belajar, berkarya, berbagi, berkolaborasi. B yang kelima, nah ini yang paling penting nih, bergembira, ceria, dan bahagia. Ya, gembira, ceria, dan bahagia tidak ada hubungannya dengan tanggal. Nah hari ini tanggal 20, besok tanggal 21, ya tanggal 25, cemberut guru-guru tuh gitu. Kenapa? Karena bahagia itu tidak di itu di kolbu. Bahagia itu tidak di logam mulia, tapi bahagia itu di akhlak mulia.
Nah itu kerennya di situ, semangatnya endingnya adalah semangat untuk terus ceria, gembira, bahagia. Kalau guru-gurunya ceria, bahagia, gembira, wah mungkin dengan ice breaking di kelasnya, itu luar biasa tuh. Energi ke siswanya menyebar, ya, virus-virus kebaikannya membuka sinap mereka untuk belajar, dan pada akhirnya mereka akan menerima apapun yang kita sampaikan. B yang keenam yang luar biasa. Nah, ending dari seluruh pengabdian kita adalah B yang keenam, berkah. Nah, di sini kata kuncinya. Ya, jadi kita sudah banyak guru-guru yang pintar, cerdas, dan juara. Kita butuh lebih banyak guru-guru yang tidak hanya pintar, cerdas, dan juara, tapi guru-guru yang senantiasa mengoptimalisasi menjadi guru yang berkah. Berkah itu bukan tentang banyak sedikitnya materi yang kita miliki, tapi tentang sensasi hati, betapa cukupnya dengan yang Allah berikan hari ini untuk berpihak kepada peserta didik kita. Jadi saya ingin mengajak kepada kita semua, bukan hanya penguasaan IT yang hebat, tapi semangat kita untuk menghadirkan keberkahan kepada peserta didik kita. Nah ini ending 6B ini yang luar biasa, yang kalau ini kita yakini, kalau ini kita aktualisasikan, ini akan menjadi ya deposit amalan kebaikan yang luar biasa. Kita akan meninggal dunia, kita akan tiada, kita akan tanpa daya, tapi ada 3 hal yang terus akan bergema sampai ke yaumil akhir nanti. Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Nah, anak yang soleh ini tidak hanya anak biologis di rumah, tapi juga anak-anak ideologis yang ada di sekolah. Nah, yang ketiga adalah harta yang diwakafkan di jalan kebaikan. Pilih mana? Rekam jejak digital itu akan menjadi bukti bahwa kita pernah ada di episode kebaikan untuk menghadirkan sensasi keberpihakan kepada peserta didik kita. Kita sudah tidak ada, tapi nama baik kita akan terkenang sepanjang masa. Jadilah terus menjadi guru yang dirindukan, tidak menjadi guru yang ditinggalkan, apalagi ditanggalkan. Terima kasih dari Kang Dero, semangat teman-teman berempat dan teman-teman yang lain, semoga semakin optimal untuk menghadirkan keberkahan kepada peserta didik kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan reaction applause untuk Kang Dero yang luar biasa. Beliau ini tutor, mentor yang menjadi inspirator bagi kami tentunya gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak juga, dan kita ini pada puncaknya pengumuman door prize. Sedikit mungkin ini juga suatu bentuk rasa terima kasih kami kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kegiatan hari ini, dan ini mungkin untuk pemenang atau yang mendapatkan door prize dari kami. Saya terima kasih atas berbagai inovasi dari para guru dan kepala sekolah di seluruh Indonesia. Dan hari ini saya mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa dari 20 kepala sekolah inspiratif tahun 2022 yang telah menuliskan pengalaman selama ini dalam menjalankan kurikulum Merdeka melalui sebuah buku yang berjudul Tidak Mengajarkan Ikan Memanjat Pohon. Ini satu karya yang sangat menarik dan akan menjadi bacaan yang bisa memberikan pengalaman yang berharga bagi seluruh kepala sekolah di Indonesia. Kami sangat mendukung guru-guru dan kepala sekolah yang kreatif dan inovatif dan selalu berbagi praktek baik sesama teman seprofesi. Selamat dan terus berkarya untuk kepala sekolah Indonesia yang sangat luar biasa. Terima kasih. Oke, untuk Bapak Ilham Hakiki, Ibu Nia Kurniawati, dan Ibu Neni Nurlaili, silakan dapat mengirimkan nama lengkap serta alamat lengkapnya kepada nomor saya gitu ya, untuk nanti kami kirimkan buku Tidak Mengajarkan Ikan Memanjat Pohon. Mudah-mudahan ini juga menjadi suatu kado yang bermanfaat juga ya untuk Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir, mungkin ini beneran terakhir, mau foto bareng boleh Bapak Ibu? Iya, pengen dipoto. Mau foto bareng ini. Saya mau foto bareng ini luar biasa, sampai lewatnya ini bukan lewat sebentar ini gitu ya. Jadi kalau misalkan boleh yang bisa dibuka kameranya, dibuka dulu kameranya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu ya. Mungkin ya boleh Bapak Ibu untuk mendokumentasikan, dan tadi seperti yang disampaikan Kang Dero ya, untuk terus
berbagi semangat juga ini kita ya, agar aura positifnya agar terus mengalir kepada kita semua bersama-sama. Iya, oke. Oke, Bapak Ibu, kita dokumentasikan. Saya yang dokumentasi deh. Boleh rekan-rekan narasumber juga didokumentasi juga ya. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya boleh bergaya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya Jaka Permana bersama rekan-rekan narasumber lainnya, ada Bu Jena, Bu Lutfi, Bu Leni. Kami pamit undur diri. Terima kasih banyak atas keluangan waktu kesediaan Bapak Ibu untuk hadir. Atur nuhun ibu-ibu narasumber. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Don Terima Rais kasih semuanya luar biasa. Nuhun ibu narasumber, ibu Lutfi, Bu Jena. Atur nuhun.